Peristiwa serangan umum 1 Maret 1949 merupakan sebuah peristiwa yang sangat penting maknanya bagi eksistensi dan penegakan kedaulatan negara, yang telah diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945. Para Founding Fathers di bawah kepemimpinan Soekarno, Muhammad Hatta, Panglima Besar Jenderal Sudirman, Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9, Safruddin Prawira Negara, dan tokoh-tokoh penting lainnya berhasil mengajak seluruh komponen bangsa dari TNI, kepolisian, Laskar Ulama, santri, hingga rakyat biasa telah bahu-membahu merebut kembali ibu kota negara yang telah dikuasai oleh penjajah. Peristiwa serangan umum 1 Maret memiliki makna penting bagi penegakan dan pengakuan kedaulatan negara. Karena peristiwa ini membuka mata dunia internasional bahwa Indonesia masih ada dan mampu memberikan perlawanan kepada Belanda yang ingin kembali menjajah Indonesia. Keberhasilan ini telah meyakinkan dunia untuk mendukung perjuangan bangsa Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaan dan menegakkan kedaulatan. Hal tersebutlah yang menjadikan serangan umum 1 Maret 1949 sebagai titik penting dalam perjalanan bangsa, yang kemudian kini telah resmi sebagai Hari Penegakan Kedaulatan Negara. Berlatar belakang hal tersebut, Dinas Kebudayaan atau Kundo Kabudayaan DIY, Kamis 29 Februari 2024, menyelenggarakan Tirakatan Hari Penegakan Kedaulatan Negara tahun 2024 di Monumen Serangan Umum 1 Maret, Museum Benteng Vredenburg, Yogyakarta, dengan mengangkat tema Kedaulatan yang Beradab Penentu Masa Depan Bangsa. Gagasan yang aku tunggu. Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 memang raja bijak sekaligus dikdaya, dan serangan umum ini harus terjadi. Dari usang tanduk tua di telatah perjalanan gerilya ini, aku perintahkan Komandan Brigade 10 Wirikeris 3 Letnan Kolonel Soeharto untuk bersama Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 menyusun strategi pertempuran di garis depan. Wahai, saatnya serangan. Indonesia melawan.
Syahdan Letkol Soeharto soal ke Keraton Yogyakarta karena bertujuan untuk mematahkan propaganda Belanda di dunia internasional, maka pertempuran ini harus nyata-nyata terlihat. Tentara Indonesia bersama rakyat dengan strategi gerilya menyerang Belanda di jantung kota. Pertempuran itu akan terjadi. Laksanakan serangan pada tanggal 1 Maret. Acara tirakatan peringatan Hari Penegakan Kedaulatan Negara diawali dengan penampilan opera berjudul Janur Kuning yang dimainkan oleh Sanggar Kancil Art. Janur Kuning mengisahkan tentang kondisi pada masa itu, di mana saat Belanda mengklaim bahwa Indonesia sudah tidak ada. Saat itulah Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 bergegas dikdaya. Bersama Panglima Sudirman dan Letkol Soeharto, juga tentara Indonesia dan rakyat Yogyakarta, mereka saling bahu-membahu untuk sebuah aksi pertempuran yang akan memberitahu dunia bahwa Indonesia masih ada dan tetap merdeka. Janur Kuning adalah penanda para pejuang saat itu. Kata Sandi Mataram akan dijawab menang oleh para pejuang lain yang menandakan kita dalam satu barisan. Serangan umum 1 Maret 1949 merupakan sebuah peristiwa yang sangat penting maknanya bagi eksistensi dan penegakan kedaulatan negara yang telah diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945. Peristiwa ini membuka mata dunia bahwa Indonesia masih ada dan mampu kembali bersatu memberikan perlawanan kepada penjajah. Keberhasilan ini meyakinkan dunia untuk mendukung perjuangan Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaan. Hal tersebutlah yang menjadikan serangan umum 1 Maret 1949 sebagai titik penting dalam sejarah perjuangan bangsa. Pada tahun 2022, peristiwa ini telah resmi ditetapkan sebagai Hari Besar Nasional dengan nama Hari Penegakan Kedaulatan Negara melalui keputusan Presiden nomor 2 tahun 2022. Atas anugerah tersebut, DIY sebagai pengusul utama bersemangat untuk terus mengedukasi masyarakat Indonesia mengenai perjalanan sejarah bangsa tersebut dan memperingatinya.
Tirakatan peringatan Hari Penegakan Kedaulatan Negara juga dihadiri Wakil Gubernur DIY, KGPAA Paku Alam ke-10. Dalam sambutan tertulis Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10 yang dibacakan Wakil Gubernur DIY, KGPAA Paku Alam ke-10, disampaikan bahwa serangan umum 1 Maret 1949 bukanlah sekedar pertempuran, melainkan menjadi pernyataan politik dengan resonansi internasional bahwa Indonesia masih eksis di mana para pejuangnya terus melawan tirani penjajahan. Masyarakat diajak mengaktualisasi makna kedaulatan dalam bingkai keyogyaan yang terpancar dalam semangat Hamemayu Hayuning Bawono. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta sambutan Malam Tirakatan Hari Penegakan Kedaulatan Negara Yogyakarta 29 Februari 2024. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat sejahtera untuk kita semua. Hadirin sekalian peserta tirakatan yang dirahmati Allah. 1 Maret tepat jam 6 pagi ketika sirene tanda berakhirnya jam malam memecah keheningan, pasukan TNI menyerang Yogyakarta yang sebelumnya telah menyusup masuk kota dengan bantuan rakyat, dan mereka mampu bertahan di dalam kota selama 6 jam. Histori itu menjadi sebuah tonggak perjuangan kebangsaan menuju kemerdekaan sejati bangsa Indonesia. Apabila kita renungi secara mendalam, serangan umum 1 Maret 1949 memang bukanlah sekedar pertempuran, melainkan menjadi pernyataan politik dengan resonansi internasional. Meskipun pimpinan negara ditawan, Republik Indonesia masih eksis di mana para pejuangnya terus melawan tirani penjajahan. Seiring doa yang terpanjat, marilah kita memulai aktualisasi makna kedaulatan dalam bingkai keyogyaan yang terpancar dalam semangat Hamemayu Hayuning Bawono. Aktualisasi kedaulatan negara dapat diwujudkan melalui upaya nyata sesuai peran masing-masing dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui golong gilik anak bangsa. Tentu dalam konsepsi kedaulatan rakyat yang berkeadaban dan berfondasi wawasan kebangsaan. Dalam perenungan seperti itu, marilah kita ikuti malam tirakatan ini dengan berpasrah diri keharibaannya, agar bangsa ini tetap di jalan lurusnya. Akhirul kalam, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala berkenan melimpahkan berkah, rahmat, hidayah, dan inayahnya bagi keselamatan seluruh masyarakat, bangsa, dan negara. Amin ya rabbal alamin. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yogyakarta, 29 Februari 2024. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta ditandatangani Hamengkubuwono ke-10. Peringatan Hari Penegakan Kedaulatan Negara yang dikemas dalam acara tirakatan ditandai dengan pemotongan tumpeng oleh Wakil Gubernur DIY, didampingi Sekretaris Dinas Kebudayaan DIY, yang selanjutnya diserahkan kepada perwakilan generasi muda berprestasi.
peristiwa serangan umum 1 Maret 1949 telah ditetapkan sebagai Hari Penegakan Kedaulatan Negara yang tertuang dalam Kepres nomor 2 tahun 2022, tertanggal 24 Februari 2022. Atas anugerah tersebut, DIY sebagai pengusul utama bersemangat untuk terus mengedukasi masyarakat Indonesia mengenai perjalanan sejarah bangsa tersebut dan memperingatinya. Runtuhkan kesombongan Belanda. 6 jam pertempuran yang heroik, 6 jam yang mengubah perjalanan sejarah, 6 jam yang mengukuhkan keberadaan negeri Indonesia yang merdeka. Hari ini adalah merupakan peringatan Hari Penegakan Kedaulatan Negara yang kedua. Jadi setelah pada tahun 2022 melalui Perpres nomor 2 tahun 2022, Hari Penegakan Kedaulatan Negara ini ditetapkan sebagai hari besar nasional. Maka menjadi tugasnya seluruh elemen masyarakat, tugasnya Pemda untuk kemudian melestarikan acara ini sebagai sebuah penyemangat, sebagai sebuah pengingat, sebagai sebuah upaya untuk terus melestarikan nasionalisme kita. Jadi tidak hanya menjadi tugasnya DIY, walaupun DIY selaku provinsi yang mengusulkan, tapi kita akan mengajak untuk mempublikasikan ke seluruh provinsi yang lain, ke seluruh negara, bahwa ini adalah hari besar nasional. Sehingga memang seluruh elemen masyarakat di seluruh provinsi, di seluruh Indonesia harus ikut memperingati acara Hari Penegakan Kedaulatan Negara ini. Kalau sebenarnya ada cukup banyak, karena ini adalah sebuah peringatan yang di DIY ini adalah merupakan sebuah kebanggaan, maka kita mengadakan beberapa agenda. Ada sarasean, ada tirakatan, kemudian juga ada upacara. Nah, khusus malam ini kita sebagaimana di rundown acara, kita ada doa bersama, pemotongan tumpeng, dan nanti diakhiri dengan ini pentas wayang kulit sebagai upaya kita untuk melestarikan budaya pada saat kita memperingati Hari Penegakan Kedaulatan Negara ini. Sesuai dengan temanya pada tahun ini adalah kedaulatan yang beradab penentu masa depan bangsa. Sehingga kita berharap bahwa makna kedaulatan ini adalah sebuah penguasaan pada diri kita sendiri. Dalam hal ini mungkin bisa diri kita secara pribadi, secara daerah, secara nasional adalah kita berdaulat. Sehingga dengan berdaulat itu kita memiliki kekuatan diri kita sendiri untuk mencapai tujuan dari negara ini. Tujuan pribadi, tujuan daerah, tujuan nasional. Dengan kedaulatan ini merupakan semangat supaya kita bisa mencapai tujuan tersebut. Sebenarnya sasaran kita dalam setiap upaya pelestarian apapun, termasuk upaya untuk meningkatkan nasionalisme, memelihara kecintaan tanah air, itu adalah tujuan kita adalah generasi muda. Jadi kita sedini mungkin memberitahu mereka, mengingatkan mereka bahwa ini negara kita ini harus benar-benar kita lestarikan, negara kita harus kita bela dalam bentuk kalau sekarang yaitu mengisi kemerdekaan. Dengan aktivitas kita masing-masing, tugas kita masing-masing, yang pelajar ya sekolah, yang mahasiswa ya kuliah, yang pekerja ya bekerja sebaik mungkin, sehingga nanti supaya bisa mengisi kemerdekaan ini dengan kegiatan positif, dengan harapan negara kita akan semakin maju. Dalam kesempatan malam tirakatan, Wakil Gubernur DIY menyerahkan tokoh wayang Anoman kepada Dalang Ki Dalang Thomas Kumoro. Acara malam tirakatan peringatan Hari Penegakan Kedaulatan Negara diakhiri dengan pagelaran wayang kulit oleh Ki Dalang Thomas Kumoro.
Peringatan Hari Penegakan Kedaulatan Negara diharapkan dapat semakin memupuk semangat persatuan dan kesatuan bangsa, serta mengajarkan generasi muda untuk tidak lupa pada sejarah bangsa.